Al-muhafadhah ala qatimis sholih wal ahdu min jadidil aslah. Ini prinsip beragama para ulama sejak zaman dahulu kala, kemudian digarisbawahi oleh para muassis Nahdlatul Ulama seperti Hadratus Syekh Hasyim As'ari maupun Kiai Wahab Hasbullah dan yang lain-lain gitu. Al-muhafadhah ala qatimis sholih, menjaga warisan para pendahulu yang soleh-soleh, yang baik-baik, dan mengambil unsur baru atau pendapat baru yang lebih aslah, yang lebih baik, yang lebih tepat. Karena setiap ijtihad, setiap tafsir, setiap takwil dari agama itu kan kebenarannya selalu dibatasi oleh ruang dan waktu gitu. Nah, artinya ketepatan takwil tafsir itu selalu terikat pada ruang dan waktu. Makanya Rasulullah bersabda setiap 100 tahun. 100 tahun itu tidak harus 100 tahun pas ya. Setiap 100 tahun, setiap periode tertentu itu pasti ada mujadid, pembaharu yang merekontekstualisasi ajaran, atau lebih tepatnya hal-hal furuniyah syariat agama, disesuaikan dengan ruang waktu ketika si mujadid itu, si pembaharu itu hidup. Karena biasanya ijtihad itu ya kira-kira 1-2 abad sampai maksimal 5-7 abad lah ketepatan ruang dan waktunya gitu. Makanya saya gembira sekali ketika PBNU itu meluncurkan fikih peradaban yang ini membicarakan hal seperti ini ya. Dan kita juga tidak heran dengan misalnya fenomena ada sebagian kelompok pesantren yang karena hanya mengamalkan satu kalimat pertama yaitu al-muhafadhah, menjaga ala qatimis sholih, tapi lupa wal akhdunya itu lupa. Nah, muncullah mereka menyebut misalnya gitu loh. Kemarin, sekarang udah nggak begitu nggak begitu terdengar itu. Misalnya ada NU garis lurus alias NU nggak mau move on itu namanya. NU tidak mau merekontekstualisasi keadaan. Nah, itu pemahamannya seperti itu. Gerakan-gerakan radikalisme dalam tanda petik, fundamentalisme dalam tanda petik di Indonesia ini ya sebenarnya akarnya di situ aja. Jadi mereka berhenti pada al-muhafadhah ala qatimis sholih, tapi tidak melangkah kepada wal ahdu min jadidil aslah gitu, mengambil pembaruan untuk yang lebih baik gitu. Ya tentu mereka punya argumentasi, punya alasan yang ya kayak diibaratkan orang yang ada di dalam gua tidak mau melihat realitas konteks keadaan, perkembangan cara hidup manusia gitu. Jadi sekarang contoh misalnya kalau sholat itu harus menghadap ke kiblat. Besok kalau kita tinggal di Mars di planet lain terus sholatnya menghadap kemana misalnya itu. Jadi ya di satu sisi juga ada sekelompok orang yang misalnya kelompok Islam perkotaan dalam tanda petik ya tidak mau mengamalkan al-muhafadhah ala qatimis sholih. Jadi mereka tidak mau membaca kitab kuning, mereka maunya melakukan pembaharuan. Nah pertanyaannya begini, bagaimana mungkin mereka bisa melakukan pembaharuan? Pembaharuan itu kan sesuatu yang belum tafsir yang belum ada, takwil yang belum pernah disampaikan. Nah bagaimana mereka tahu bahwa itu belum pernah disampaikan atau belum pernah ada? Wong yang lama aja belum tahu. Kalau pengen melakukan pembaharuan kan harus tahu yang barang yang lama itu edisi lamanya bagaimana. Nah itu baru bisa membuat yang baru kan itu. Oh yang lama aja belum dikuasai, terus langsung yang baru. Itu yang ada seperti ada
lebih anu lagi, lebih radikal lagi ya kelompok Salafi Wahabi itu. Udah pakai barang yang lama dengan pilihan apa itu, ketika barang lama itu pada masanya pun ditolak oleh jumhur ulama. Ya, kemudian di situ di breakdown lagi sehingga menjadi lebih aneh lagi itu Salafi Wahabi itu. Nah sekarang itu yang menarik kan, yang baik yang Salafi maupun yang garis keras itu kan makin merapat, makin dalam tanda petik makin berangkulan. Kalau kata nenek-nenek di Jawa zaman dulu saking akrabnya itu dibilang gandeng jembut. Ini agak agak jorok ya. Itu bukan hanya agak, ini jorok kan itu, untuk menggambarkan betapa kedekatan itu. Jadi kalau kita memahami kehidupan terus berubah, terus berkembang, nah itu furungiyah syariat itu ya juga harus menyesuaikan gitu loh. Jadi kalau tidak menyesuaikan nanti ya agama itu menjadi sesuatu yang aneh. Seperti anehnya Ashabul Kahfi keluar dari gua itu setelah tidur 350 tahun ya jadi aneh, jadi menakutkan, jadi serem ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman kan, artinya kurang lebih kan, kalau kamu bertemu mereka pasti kamu lari terbirit-birit karena ketakutan. Saking anehnya, saking kunonya. Nah ini tentu saja tugas para ulama yang hebat-hebat itu, yang kalau saya sih ya yang saya akui yang hebat-hebat itu yang ada di NU gitu. Ampun maaf ya kalau di Indonesia. Secara umum di NU gitu. Nah kalau kembali ke antara al-muhafadzah dan wal ahdu tadi itu, sementara di NU itu ada orang-orang yang begitu memahami dan menyadari mengenai pentingnya wal ahdu itu, yang paling fenomenal tentu saja Ki Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur ya. Nah itu malah sering disalahpahami, sampai sering difitnah gitu, dianggap liberal, dianggap sekuler, dianggap dituduh maksudnya dituduh Syiah, dituduh macam-macam gitu. Ya memang orang bodoh itu mesti salah paham dengan orang pintar, masalahnya kan gitu. Jadi itu ya fenomena NU garis lurus, garis pekok, apa itu yang menurut saya itu. Ya itu baru mengamalkan al-muhafadzah, belum mengamalkan wal ahdunya itu. Nah, dan alhamdulillah ini kan kelompok kecil aja itu, 5% paling, 7% paling. Secara mayoritas kan ulama-ulama kita yang dasar-dasar itu kan menyadari betul mengenai konteks zaman, mengenai perubahan cara hidup manusia yang terus-menerus, makin lama makin perubahan itu makin kencang, makin cepat gitu. Karena dorongan penemuan sains dan teknologi gitu ya. Terutama dunia IT ya. Ya makanya santai aja kalau saya itu ya, karena merasa bodoh ya. Ya udah, yang di PBNU ini pinter dah. Mesti lebih pinter dari kita, karena kumpulan ulama ya. Ya udah, taati aja, ikuti, dukung sepenuhnya. Insya Allah kita di jalur yang diridai Rasulullah.